Shalom Bapak Ibu, selamat sore. Selamat datang bagi kita semua yang boleh berkesempatan untuk hadir dalam ibadah pada sore hari ini. Penekanan warta jemaat sepanjang Minggu 5 Desember sampai Sabtu 11 Desember yang akan kita lalui bersama ke depan sebagai berikut. Yang pertama pada poin yang keempat, kebaktian rumah tangga untuk sementara ditiadakan kecuali jika ada permintaan untuk ibadah-ibadah insidentil. Yang kedua, poin yang ketujuh, persembahan ibadah live streaming yang masuk dalam rekening BPD sebesar 905.000 dan yang masuk pada rekening BRI sebesar 6.030.000. Terima kasih untuk dukungan seluruh anggota jemaat baik di dalam maupun di luar jemaat. Yang ketiga pada poin yang ke-14, kebaktian Natal lansia akan dilaksanakan pada hari Kamis 16 Desember 2021 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao pada pukul 9 pagi. Diharapkan kepada seluruh lansia Gereja Toraja Jemaat Rantepao untuk menghadiri. Kemudian kegiatan rutin untuk posyandu lansia dalam bulan Desember sampai dengan Januari sementara ditiadakan. Yang keempat pada poin yang ke-16, berita PWGT sepanjang 5 Desember sampai Minggu 26 Desember, penataan bunga dalam ruangan gereja akan dikoordinir oleh kelompok PWGT kelompok pelayanan 1. Yang kelima poin yang ke-17, pelayanan pemberkatan nikah. Saudara Mutiarto Bangalino dengan Saudari Jessica Rante Arung Lakbi pada tanggal 11 Desember 2021 pukul 11.30 di Gereja GPSI Ebenezer di Jalan AKBP Sanipa di Berau. Mohon dukungan dari warga jemaat. Yang keenam, poin yang ke-18, pelayanan baptisan kudus anak akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Desember 2021 dalam kebaktian jemaat pada pukul 11 atas nama anak kekasih Jordan Matthew Tambing. Mohon dukungan dari warga jemaat Rantepao. Poin yang ke-19, berita duka cita telah meninggal Ibu Hermin Ramba, orang tua dari Bapak Julius Masolo, anggota jemaat Rantepao kelompok pelayanan 6. Di Rumah Sakit Marampak. Jenazah sekarang berada di kediaman di Sakdan Pebulian dan seluruh majelis bersama dengan seluruh anggota jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang dalam dan kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin yang ke-20, ibadah penghiburan. Ibadah penghiburan dalam rangka pemindahan jenazah almarhum Penatua Daud S. Pongsapan, suami dari Ibu Penatua Mudaril Rante Tondok, akan dilaksanakan pada besok Senin 6 Desember 2021 pukul 5 sore ibadah penghiburan, dan pada hari Selasa tanggal 7 Desember pukul 9 pagi akan diadakan doa pemberangkatan jenazah ke Bastem. Atas kehadiran dan dukungan doa warga jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin yang ke-22, pundi khusus. Pada hari ini, pundi 4 diperuntukkan kepada paduan suara jemaat Rantepao untuk mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Pemda Toraja Utara. Ya, ini ibadah yang terakhir untuk pundi khusus, pundi 4. Atas dukungan warga jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Kemudian ada ralat tanggal pelaksanaan perayaan Natal. Di Warta Jemaat tertulis Selasa 7 Desember akan dilaksanakan perayaan Natal Paduan Suara Immanuel, yang benarnya adalah hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 pukul 4:30 sore di rumah Bapak JL Pali. Demikian penekanan Warta Jemaat. Mari kita persiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah di Minggu Advent yang kedua ini. Masa Advent menjadi kesempatan bagi kita untuk masuk dalam pemaknaan ganda. Pertama adalah menyambut Natal untuk mensyukuri dan memaknai kelahiran Yesus Kristus. Kedua adalah masa penghayatan dan pengharapan kedatangan Kristus kembali. Pada kesempatan yang sama, kita bersyukur bersama dengan persekutuan wanita Gereja Toraja atas kasih dan berkat Tuhan yang dinyatakan, sehingga hari ini kembali memperingati hari ulang tahun yang ke-55. Kita akan menjalani dan memaknai Minggu Advent yang kedua ini dalam tuntunan firman Tuhan dengan tema dimurnikan seperti perak. Marilah berdiri, memuji dan menyembah Dia. Tak terbatas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai-Nya menyertai saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Sujud di altar. Bapak Ibu saudara-saudara, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang ada di gedung pelayanan, sejenak kita menundukkan kepala di hadirat Tuhan. Kembali merenungkan perjalanan kehidupan kita yang Tuhan karuniakan untuk kita nikmati dalam hidup ini. Mari kita dengan kerendahan hati mengaku dosa di hadapan Tuhan.
Ya Tuhan, ketika kami menantikan sesuatu yang diharapkan, kami sering kehilangan kesabaran, kesetiaan, dan pengharapan. Kami juga sering ragu dan putus asa yang berujung pada perbuatan, pikiran, serta perkataan yang melawan kehendak-Mu. Saat ini kami semua datang dengan penuh kerendahan hati, mengakui segala dosa dan kelemahan kami di hadapan-Mu. Kita menyanyikan sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala Mari kita bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka.
menjalani kehidupan karunia Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita membaca Mazmur pujian yang terdapat dalam Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 80. Kita baca secara berbalasan. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, jemaat membaca ayat yang genap. Nyanyian pujian Sakaria. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat dilakukan kepadanya tamat. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalanmu. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawati Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepala jalan damai sejahtera. Adapun anak bertambah besar dan makin kuat, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri. Amin firman Tuhan. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar. Sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, buatlah dunia bergema, mendengar suara-Nya. Dapatkanlah Allah demi putra-Nya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Baik, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita semua. Pembacaan yang pertama dari kitab Maleakhi pasal 3, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Maleakhi pasal 3, ayat 1 sampai 5.
Pembacaan yang kedua dari Filipi pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-11. Filipi pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-11. Dan pembacaan Injil kita dari Lukas pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Sebelum kita membaca dan lebih jauh merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, karena begitu besar kasih setiamu bagi kami sekalian. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Itu semua karena tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih 1 minggu yang Tuhan karuniakan bagi kami semua untuk menjalani kehidupan kami dalam suka dan duka yang silih berganti. Kami hadir pada malam hari ini Tuhan dengan berbagai situasi kondisi kehidupan kami masing-masing. Membawa seluruh hidup kami kepadamu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu untuk kami terus hidup dalam firman-Mu. Kuasai kami dan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami semua ya Tuhan, ya Allah. Apa yang kami baca, apa yang kami renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Boleh kami kembali ke tengah-tengah kehidupan kami dan menerapkannya di dalam kehidupan. Sehingga kami terus hidup seturut dengan kehendak-Mu. Hamba-hamba-Mu yang Kau pakai pada malam hari ini, yang akan membacakan firman Tuhan, berkatilah ya Tuhan, sehingga setiap kata demi kata, firman-Mu boleh disampaikan dengan baik. Bahkan hamba-Mu yang Engkau utus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kuasailah dan kuasa Roh Kudus-Mu. Kata demi kata Tuhan berkati, agar firman ini tersampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Allah kami yang bertata dalam kerjaan sorga, berkati hati kami, pikiran kami, sehingga kami tetap tertuju kepadamu. Sempurnakanlah doa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan yang pertama terambil dari Maleakhi pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5. Maleakhi pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Amin, firman Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan yang kedua dari Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 11. Firman Tuhan,
ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu di dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Aku akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian di dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah kasihku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah di dalam pengetahuan yang benar dan di dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Lukas pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Firman Tuhan demikian. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trachomitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Dari pembacaan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, diberikan tema oleh membangun jemaat Gereja Toraja, dimurnikan seperti perak.
lan basa Torayanna nakua di pamatasak susi salaka. Di Toraja, ndeki Toraya, salah satu oleh-oleh khas kita adalah depatori, ya. Katokon apa to? Pak Tenun, ya, nakwa jome samping apa to? Pak Pare, Pak Kareng, ya, Pak Kareng. Ada salah satu juga oleh-oleh khas kita yaitu labo, ya, atau dalam bahasa Indonesia parang. Salah satu oleh-oleh khas di mana setiap orang-orang yang datang ke Toraja, tidak semua juga, biasa memilih salah satu dari sekian rekomendasi memilih labo atau parang sebagai oleh-oleh ketika kembali ke suatu tempat. Nah, orang yang membuat labo atau parang biasa disebut topande basi, ya, topande basi. Orang yang membuat labo atau parang. Prosesnya pun untuk membuat labo atau parang ini membutuhkan waktu yang cukup lama, bukan waktu yang 2 hari 3 hari sudah jadi barang itu. Tetapi membutuhkan proses yang lama, yang panjang, bahkan menghabiskan mungkin 1 bulan dalam proses pembuatan labo. Untuk menjadi suatu alat yang memiliki nilai jual tinggi. Pastinya kita di Toraya di tandemu tuh kegunaan labo. Ya. Salah satunya memotong daging, daging kerbau raka atau daging babi dan sebagainya. Banyak kegunaannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam pembacaan kita pada malam hari ini, kata memurnikan menggambarkan proses panjang peleburan perak seperti tema kita. Ya, dimurnikan seperti perak. Ada proses yang harus dilalui. Cara tradisional dalam pemurnian perak yaitu dipanaskan di atas api, diletakkan di tengah-tengah dengan suhu yang paling panas. Dengan tujuan agar perak dapat dipisahkan dari kotoran-kotoran yang menempel pada perak itu, seperti debu, ya, seperti batu dan sebagainya. Sehingga nantinya hasilnya hanya tersisa adalah perak yang murni. Bapak Ibu Saudara-saudara, proses pengandian ini sebenarnya mau menggambarkan kepada kita dalam pembacaan kita pada malam hari ini. Mau menggambarkan kepada kita bagaimana proses pemurnian umat Tuhan. Khususnya para imam hendaknya sungguh-sungguh murni tanpa ada trik dan intrik. Tipu, muslihat, bahkan kepentingan-kepentingan yang terselubung. Yang kemudian bertujuan supaya umat bekerja untuk Allah dengan hati yang murni, atau bahasa kerennya kita menghidupi firman itu. Hati yang murni menggerakkan para imam mempersembahkan korban yang benar, berlaku adil bagi semua orang, dan tidak melakukan berbagai macam kejahatan. Juga nubuat Maleaki mengenai utusan Tuhan ini menunjuk kepada kehadiran seorang Yohanes Pembaptis yang menyerukan pertobatan sebagai bagian dari proses penyiapan dan pemurnian umat Tuhan. Kita bisa lihat dalam pembacaan Mazmur dan Injil Lukas pada malam hari ini. Ada
pesan yang mau disampaikan kepada kita dalam pembacaan Mazmur melalui pujian Sakaria, yaitu perbuatan Tuhan telah menyelamatkan dan membebaskan umat dari tangan musuh mereka yang menjadi dasar untuk memuji Tuhan. Serta tugas Yohanes Pembaptis sebagai utusan Tuhan juga menyuarakan agar umat dimurnikan melalui proses pertobatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, proses pertobatan menjadi pusat karena pertobatan akan menuntun orang untuk apa? Untuk kembali mengintrospeksi diri, jujur melihat kembali ke dalam diri masing-masing dan mengakui kesalahan serta kemudian memperoleh pengampunan dari Tuhan. Yang kemudian Bapak Ibu tujuannya yaitu pertobatan ini diungkapkan dalam ayat yang ke-6 dalam pembacaan kita. Agar semua orang dapat melihat keselamatan dari Tuhan melalui pertobatan itu. Kita bayangkan perjalanan misi Rasul Paulus dan Timotius yang terus-menerus mendoakan jemaat agar mereka semakin mengenal Tuhan dengan benar. Artinya bahwa jemaat di Filipi dalam berbagai tantangan, dalam berbagai persoalan yang mereka hadapi, akan memilih untuk melanjutkan tugas kesaksian sebagai umat Tuhan agar jemaat suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Terus-menerus mendoakan jemaat itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan kita di Minggu Advent yang kedua, pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama-sama. Siapakah yang sedang Tuhan utus untuk menyiapkan jalan baginya ketika tidak ada lagi Maleaki, Yohanes, Sakaria, Paulus, dan Timotius? Mungkinkah saya, mungkinkah diri Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak muda? Jawabannya adalah ya. Kita semua, baik yang ada dalam gedung gereja ini maupun yang ada di gedung pelayanan, bahkan yang sedang menonton secara virtual pada malam hari ini. Kita semua dipilih Tuhan untuk dipakai dalam berbagai misi. Dipilih Tuhan, dipakainya dengan kesadaran bahwa mengemban misi Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bukanlah tugas yang mudah. Tugas yang mudah, bukan tugas yang mudah. Tetapi harus kita lakukan. Di dalamnya membutuhkan pengorbanan, kesediaan, kesetiaan, bahkan hati yang murni untuk siap menghadapi berbagai tantangan, persoalan dalam menyuarakan misi Tuhan. Bahkan diri kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, diri kita ini menjadi teladan dalam segala hal bagi semua orang di mana kita berada. Utusan Tuhan tentulah terlebih dahulu harus mengalami proses pemurnian. Bukan sekedar diutus, ya, bukan sekedar dipanggil, tetapi harus mengalami proses pemurnian. Proses pemurnian diandaikan dengan proses pemurnian perak. Pengrajin perak harus duduk menjaganya hingga perak mencapai kemurnian yang diharapkan. Dan yang menarik, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dari proses ini ada kondisi yang tidak nyaman. Ada kondisi yang tidak mudah. Mengalami kesakitan karena suhu yang panas dan penderitaan. Tetapi akhirnya akan menghasilkan perak yang murni memiliki nilai yang tinggi. Tugas memurnikan hati umat
Bapak Ibu Saudara-saudara, bukanlah perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Butuh proses yang lama. Di dalamnya tidak ada kenyamanan, susah, menangis, menderita, bahkan mengalami kesakitan yang sangat luar biasa. Agar semua ego, arogansi, kesombongan, iri hati, emosi, perbuatan-perbuatan jahat yang menyenangkan dan sebelumnya ada pada diri kita dapat dihancurkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk bisa bertobat dibutuhkan yaitu penyangkalan diri. Penyangkalan diri. Dan hal ini banyak di antara kita Bapak Ibu susah untuk melakukan. Penyangkalan diri. Penyangkalan diri dan kesediaan untuk membersihkan diri dari berbagai hal yang mungkin selama ini sudah membuat kita nyaman, tetapi tidak menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Yang penting kita mendapat status. Tetapi kita tidak, sekali lagi, tidak menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang pengutusan, kita bisa melihat kembali dalam contoh kehidupan kita sehari-hari. Ya, jika ada orang yang diutus suatu tugas khusus untuk suatu misi, pastinya akan mempersiapkan diri, bahkan mempersiapkan tim jika akan pergi bersama tim. Mempersiapkan diri. Di dalamnya membutuhkan proses persiapan yang baik. Bahkan mengorbankan pengorbanan, waktu, tenaga, pikiran, hati. Bahkan kebiasaan-kebiasaan yang harus kita tinggalkan. Untuk mempersiapkan segalanya dengan baik, dengan matang. Dan pada akhirnya kita memiliki harapan dari segala pengorbanan kita, persiapan kita. Yaitu kita dapat memperoleh suatu keberhasilan yang baik. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, dalam jenjang pendidikan masing-masing untuk meraih cita-citamu, kamu punya tugas khusus yang membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan belajar dan terus mengasah kemampuanmu belajar. Jangan hanya mau instan, ya. Jangan hanya mau instan. Seperti biasa kita lihat di TikTok, biasa kita lihat, langit bolehkah engkau turunkan hujan? Biarkan orang-orang dan lain sebagainya. Atau kita katakan seperti ini. Langit, bolehkah kau turunkan nilai A atau nilai 90 tanpa harus belajar? Tanpa harus bersusah-susah payah kerjakan tugas dari dosen, dari guru, ya kan? Cuman modal bicara tapi no action. Begitupun dalam usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara-saudara. Langit bolehkah turunkan pekerjaan yang baik untukku? Tanpa ada usaha kita Bapak Ibu, sekali lagi. Dalam rumah tangga Bapak Ibu maunya rumah tangganya baik, ya penuh sukacita, kesejahteraan, tapi suami, istri, anak-anak si keke bang allobongi, ya tidak ada kedamaian di dalamnya. Bagaimana mau melakukan, menikmati sukacita keluarga kalau tidak ada kedamaian di dalamnya? Butuh proses, butuh perjuangan, dan di dalamnya tidak mudah untuk dilakukan. Bahkan mungkin di antara kita Bapak Ibu yang sedang mencari pasangan hidup, ya maunya yang instan saja,
yang penting sepadan, yang penting seiman. Di dalamnya juga butuh proses, butuh pengorbanan satu dengan yang lain. Carilah pasangan hidup yang sama-sama, ya, agama kita sama-sama memiliki komitmen dan kesetiaan. Semuanya membutuhkan proses pengorbanan. Semuanya membutuhkan namanya komitmen dan kesetiaan. Apa yang menggerakkan hidup kita saat ini? Dan apa yang memotivasikan kita dalam bertindak, berbuat? Ubah mindset pemikiran kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ubah mindset pemikiran kita sendiri. Kalau kita maunya instan, mari kita berusaha untuk belajar. Mengasah kemampuan kita, mari kita terus belajar. Dalam hal-hal kesalahan kecil untuk lebih baik. Ingatlah Bapak Ibu bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Tongan le. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Kalau kita semua mau mendapatkan hasil yang baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita berproses di dalam Tuhan. Mari kita saling mendoakan dan berusaha mengerjakan bagian kita masing-masing dan membiarkan Tuhan melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan. Advent kedua pada saat ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi alarm bagi kita jemaat Tuhan. Sejauh mana hati kita berpusat pada Allah. Bahasa kerennya adalah firman itu kita hidupi dalam setiap pribadi kita masing-masing. Sejauh mana hati kita ini berpusat pada Allah. Kembalilah ke dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kita dipilih Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Dimanapun, apapun profesi kita, apapun tugas tanggung jawab kita masing-masing, mari kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Dan kita memuliakan namanya setiap waktu. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita sejenak masuk dalam saat teduh. Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami dalam berbagai musim kehidupan. Kadang kami tidak mampu melakukan kehendak-Mu, bahkan menghidupi firman-Mu. Tetapi lewat firman-Mu malam hari ini, kami semua diingatkan bahwa kami adalah anak-anak Allah yang dipilih untuk mempersiapkan jalan bagi-Mu. Bahwa banyak tugas dan tanggung jawab yang kami emban, banyak persoalan pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Tetapi kami kuat, kami bisa melalui semuanya itu semata-mata karena kuasa Roh Kudus-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu lah menjadikan kami semua bisa hidup hari ini untuk memuliakan nama-Mu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli. Mari kita
mengucapkannya bersama-sama. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, dan saya akan membacakan nats pembimbing kita. Baiklah, kita menyerahkan tanda syukur kita dan berkata seperti pemazmur, "Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku, yang telah kuucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah." Mazmur 66 ayat 13-14. Ya Yesus, di Kau kurindukan. Rindukan
Jemaat, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Menyanyikan Mars PWGT. Kita akan masuk dalam doa syafaat, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam warta jemaat ada sekitar 24 orang yang mengalami kelemahan tubuh dan ada sekitar 11 orang tambahan dalam warta jemaat mengalami sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami kembali menundukkan kepala di hadirat-Mu Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Banyak hal yang kami rindukan dalam kehidupan kami ini, tetapi Engkau mengenal setiap pribadi kami masing-masing. Sekalipun di antara kami hadir dalam berbagai pergumulan dan persoalan kehidupan masing-masing. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu menolong kami, menyertai kami dalam perjalanan kehidupan kami. Kami bisa kuat, kami bisa tetap sabar, tekun menjalani kehidupan ini. Semata-mata itu karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Malam hari ini Tuhan bersama-sama dengan umat-Mu, kami bersama-sama berdoa kepadamu, membawa seluruh kehidupan saudara-saudara kami yang mengalami sakit, penyakit, baik mereka dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Tuhan, Engkau mengenal setiap pribadi mereka. Tuhan, Engkau juga tahu kerinduan setiap saudara-saudara kami ini. Nyatakanlah kemurahan-Mu bagi mereka semua ya Tuhan. Dalam perawatan mereka masing-masing, baik di rumah sakit maupun mereka dirawat di rumah. Dalam keadaan mereka Tuhan, kami membawa mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jamahan kasih-Mu Engkau nyatakan bagi mereka Tuhan, melalui para medis yang Tuhan pakai untuk menolong mereka sembuh dari sakit penyakit mereka.
bahkan seluruh rumpun keluarga yang Tuhan pakai. Sekiranya ya Tuhan, kemurahan-Mu nyata bagi mereka, dan di dalamnya Tuhan bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi atas kehidupan mereka masing-masing. Berkati pengharapan mereka Tuhan kepadamu. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan ya Allah, mendoakan orang tua kami yang sudah lanjut usia. Terima kasih Tuhan untuk usia lanjut yang Tuhan karuniakan bagi seluruh orang tua kami. Terima kasih mereka boleh masih kuat, sehat, itu semua karena semata-mata kebaikan-Mu. Teruslah ya Tuhan, pelihara kehidupan mereka dari waktu ke waktu. Sekalipun fisik mereka, keadaan mereka tidak lagi seperti muda, tetapi kami percaya Tuhan selalu mengasihi dengan cara-Mu sendiri. Bersama dengan seluruh rumpun keluarga, anak-anak, cucu, cicit. Sukacita mereka boleh rasakan di hari-hari tua mereka. Kami juga berdoa dan bersukacita Tuhan dalam kehidupan ini. Kami boleh bersyukur bersama dengan segenap rumpun keluarga jemaat Tuhan. Sekitar 62 orang ya Tuhan, Engkau boleh nyatakan kemurahan bagi mereka semua dalam pertambahan usia. Baik hari ini maupun sepanjang seminggu ke depan. Tuhanlah yang berperkara atas kehidupan mereka. Tuhanlah yang terus akan memberkati mereka di dalam setiap harapan rencana hidup mereka masing-masing. Terimalah mereka ya Tuhan dalam sukacita ini. Sekiranya mereka selalu menaikkan pujian syukur hanya kepadamu atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka masing-masing. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, kedua kekasih kami yang akan menerima pemberkatan perkawinan pada tanggal 11 Desember 2021. Kami mendoakan kekasih kami, Saudara Mutiarto dengan Saudari Jessica. Tuhan berkati mereka, mempersiapkan diri dalam menerima pemberkatan kudus di gereja Tuhan. Bersama seluruh rumpun majelis gereja, bersama dengan kedua keluarga besar mereka. Tuhan, berkatilah persiapan demi persiapan mereka. Kekuatan kesehatan menjadi bahagian kehidupan mereka. Bahkan mempercukupkan segala yang mereka butuhkan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kekasih kami merasakan duka cita atas kehilangan orang yang telah mengasihi dan yang dikasihi. Kami berduka bersama dengan keluarga Bapak Julius Masolo atas kehilangan orang tua, ibu yang mereka cintai, yang juga dicintai. Berkatilah mereka Tuhan dalam masa-masa perkabungan. Berkatilah penghiburan yang terus dinyatakan kepada mereka melalui pelayanan-pelayanan gereja. Bahkan mempercukupkan segala kebutuhan dalam masa-masa perkabungan. Sekiranya ya Tuhan mereka tetap kuat berpengharapan kepadamu, melihat kuasa-Mu yang terjadi di dalamnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persiapan berbagai pelayanan di jemaat Tuhan sepanjang seminggu ke depan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Seluruh rumpun keluarga, bahkan majelis gereja, dalam ibadah-ibadah duka, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ibadah syukur, perayaan-perayaan Natal, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang terus memerintah negara kami ini, menjaga negeri kami ini. Berkatilah mereka semua ya Tuhan, dalam setiap jabatan mereka masing-masing. Karuniakan mereka hikmat untuk terus mengangkat tugas pelayanan mereka dengan penuh tanggung jawab. Biarkanlah negeri kami ini tetap aman, damai, dan sentosa. Ya Allah ya Bapa kami, pandemi yang terjadi, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Di dalamnya
kami berseru kepadamu Tuhan, sekiranya pandemi ini berlalu dan kami tetap merasakan bahwa Engkau-lah berkuasa atas hidup kami ini. Kami berdoa bagi beberapa saudara-saudara kami mengalami bencana alam. Tuhan berkati mereka, percukupkan kebutuhan kehidupan mereka masing-masing dimanapun mereka mengalami bencana alam. Seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan kepadamu. Persembahan syukur kami malam hari ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan berkati agar persembahan ini digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Bahkan kami bersyukur Tuhan, nafas hidup masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kami. Berkatilah kami semua, sekiranya kami boleh kembali dengan penuh sukacita dan kami boleh berjumpa dengan keluarga kami. Terima kasih untuk pelayanan majelis gereja kelompok pelayan 6 yang boleh bertugas malam hari ini bersama-sama mengangkat pelayanan. Bahkan anak-anak muda yang Tuhan boleh libatkan di dalamnya, berkatilah mereka. Ya Allah ya Bapa kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Berbagai persoalan yang kami alami. Sejenak kami mau datang kepadamu Tuhan. Berdoa secara pribadi. Ya Allah kami, Engkau Maha Tahu. Engkaulah Allah yang selalu mengasihi kami dengan cara-Mu sendiri. Nyatakanlah kemurahan bagi kami semua. Sempurnakanlah doa kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita menyanyi bersama, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar bahagia, dimanapun ku berada, ku Pergilah, jadilah pelaku firman. Tetaplah berpusat pada Kristus agar hidupmu murni dan tak bercacat dalam menanti kedatangannya kembali. Terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita menyanyi Yesus terangmu pelita hatiku. Yesus terang
Jemaat kekasih Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus mau memberkati kita semua.